Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ain Syakina, Stambuk 130-2020-0119 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muslim Indonesia. Baik, langsung saja. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum pada mata kuliah pemrograman web. Jadi di tugasnya ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah jelaskan perbedaan antara call span dan row span pada tabel. Baik, jadi pertama itu row span. Row span itu adalah suatu atribut yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sel tabel menjadi satu secara vertikal. Jika diistilahkan lebih mudah, row span ini adalah beberapa baris ke bawah yang akan digabungkan. Contohnya, kita mempunyai satu tabel yang terdiri dari 2 kolom, di mana kolom pertama itu memiliki 1 baris dan kolom kedua itu memiliki 3 baris. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menambahkan atribut row span pada tag TD. Jadi jika kita menambahkan atribut row span pada tag TD, nilainya itu misal 4, maka sel tersebut akan menggabungkan diri dengan baris di bawahnya. Dihitung mulai dari baris yang memiliki atribut row span. Kemudian call span. Call span itu adalah suatu atribut yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sel tabel menjadi satu secara horizontal. Jika diistilahkan lebih mudah, call span ini adalah menggabungkan beberapa kolom ke samping. Contohnya, kita mempunyai satu tabel yang terdiri dari 2 baris, di mana baris pertama itu memiliki 1 kolom dan baris kedua itu memiliki 3 kolom. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menambahkan atribut call span pada tag TD. Jadi, misal kita menambahkan atribut call span itu dengan nilainya itu 3 pada baris pertama, maka baris pertama ini akan terdiri dari 1 kolom dan baris kedua ini terdiri dari 3 kolom. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan antara metode post dan metode get. Jadi perbedaannya yaitu metode post ini akan mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung tanpa menampilkannya pada URL. Sedangkan metode get akan menampilkan data atau nilai ini pada URL kemudian ditampung oleh action. Selain itu, metode post juga data atau nilai yang dikirimkan itu tidak terbatas, sedangkan metode get itu terbatas, hanya 2047 karakter. Baik, kita lanjut di pertanyaan yang ketiga, yaitu berikan contoh sintaks membuat tabel di SQL dan lakukan percobaan DML pada tabel yang telah ada. Baik, di sini saya sudah membuat tabelnya di aplikasi MySQL. Baik, di sini pertama kita membuat database-nya terlebih dahulu, yaitu dengan perintah create database, kemudian nama database-nya, kemudian kita jalankan. Baik, berhasil. Kemudian use, kemudian nama database-nya untuk mengaktifkan database-nya. Nah, untuk melihat database-nya kita bisa memasukkan perintah show database. Nah, di sini sudah tampil database yang dibuat, name, web, dengan kelas. Kemudian di sini untuk membuat tabelnya kita menggunakan perintah create table, kemudian nama tabelnya apa, kemudian record yang ada di dalam tabel ini apa saja. Ada stambuk dan tipe datanya integer, kemudian ada nama mahasiswa, tipe data varchar, alamat tipe data varchar, dan tanggal lahir tipe data date. Kemudian kita jalankan. Lalu Dex mahasiswa untuk melihat record apa saja yang ada di tabel mahasiswa. Baik, di sini sudah ada stambuk nama mahasiswa, alamat, dan tanggal lahir. Kemudian kita lanjut di tabel yang kedua, itu ada tabel matkul. Jadi di sini sama seperti sebelumnya, create tabel, kemudian nama tabelnya apa, di sini nama tabelnya matkul, kemudian recordnya apa saja atau fieldnya, itu ada stambuk, nama mata kuliah, dan nilai. Baik, ini kita jalankan. Kemudian Dex matkul yaitu untuk menampilkan field apa saja yang ada di tabel matkul. Nah, di sini ada stambuk, nama mata kuliah, dan nilainya. Kemudian di sini di pertanyaan tadi kita diminta untuk memasukkan perintah DML atau Data Manipulation Language, di mana DML itu adalah kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data pada database. Misalnya digunakan untuk menambahkan data, merubah data, maupun menghapus data pada database. Nah, di sini perintah DML yang pertama itu ada insert. Jadi di sini
perintah insert itu digunakan berfungsi untuk menambah data atau record pada database. Jadi di sini insert info, kemudian nama tabelnya, nama tabel yang akan diisikan data atau nilai, kemudian values, kemudian di sini tadi itu ada stambuk, kemudian nama, kemudian alamat dan tanggal lahir. Kemudian setelah itu kita jalankan. Nah, setelah itu perintah DML yang kedua itu ada select. Nah, select ini digunakan, select itu adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data dari satu tabel pada database. Nah, di sini kita jalankan. Setelah itu muncullah record yang telah kita isikan tadi di perintah insert. Di sini ada 3 record yang saya isikan. Baik, kita lanjut mengisikan tabel yang kedua dengan perintah insert sama dengan tabel MHS. Di sini kita menggunakan perintah insert untuk memasukkan record atau data. Baik, di sini kita jalankan. Oke, berhasil. Kemudian select untuk menampilkan record apa saja yang kita isikan pada tabel. Nah, di sini sudah ada stambuk, nama mata kuliah, dan nilainya. Kemudian, perintah DML yang ketiga itu adalah update. Nah, di sini ada update. Update ini perintah yang berfungsi untuk merubah maupun memperbarui data pada database. Jadi di sini perintah update, di sini saya ingin mengubah nama mahasiswa yang awalnya di stambuk 130 2022 itu atas nama, di sini atas nama Mega Islamia. Saya ingin mengubahnya itu dengan nama Anissa Nur Amalia. Jadi di sini menggunakan perintah update. Pertama itu update, kemudian nama tabelnya. Nama stambuk ini ada di tabel mana? Jadi ada di tabel mahasiswa, jadi tabel MHS, kemudian set, kemudian nama MHS, yaitu nama yang akan diubah, kemudian nilai baru atau value baru dari nama itu. Di sini saya isikan Anissa Nur Amalia, kemudian where, kemudian kata kuncinya. Kita menggunakan stambuk. Jadi stambuk 130 20 202 itu saya ubah namanya itu menjadi Anissa Nur Amalia. Kemudian kita jalankan. Nah, berhasil. Kemudian kita tampilkan kembali dengan menggunakan perintah select. Kita tampilkan apakah berubah atau tidak. Nah, di sini berubah. Di sini awalnya di tabel ini atas nama Mega Islamia, kemudian berubah menjadi Anissa Nur Amalia. Oke, perintah update berhasil. Baik, kita lanjut di perintah DML yang keempat, itu adalah delete. Delete ini berfungsi untuk menghapus data pada database. Jadi di sini saya ingin menghapus salah satu data pada tabel MHS. Nah, di sini saya menggunakan stambuk sebagai kata kuncinya. Jadi saya ingin menghapus salah satu fieldnya dari tabel MHS yang ada stambuk ini 130 202 03. Baik, kita jalankan. Oke, berhasil. Kemudian kita tampilkan kembali dengan menggunakan perintah select. Apakah stambuk yang kita hapus tadi itu benar-benar terhapus atau tidak? Oke, baik, terhapus. Nah, di sini kan awalnya, di sini di tabel ini kan ada 3. Di sini ada stambuk 201, 202, dan 203. Nah, tadi di perintah update sudah diberikan, sudah dimasukkan bahwa stambuk 203 itu dihapus, maka sisa stambuk 201 dan 202. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.